Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neda Farida dengan NIM 1213030105. Prodi Hukum Tata Negara kelas 1C. Saya akan menyelesaikan tugas UTS Ilmu Tauhid. Pertemuan pertama, pengertian ilmu tauhid. Pengertian ilmu tauhid. Tauhid menurut etimologi yaitu masdar wahada yuwahidu tauhidan yang berarti keesaan. Tauhid ialah keyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid terminologi, sesuatu saja atau mengesahkan. Ilmu tauhid, skala pikiran, teori, argumentasi menurut keesaan Allah. 2. Objek ilmu tauhid. Tauhid ilahiyah membahas masalah ketuhanan. Tauhid rububiyah membahas masalah kenabian. Tauhid asma wasfi sifat membahas diperoleh pendengaran dari sumber yang meyakinkan. 3. Sumber ilmu tauhid yaitu Al-Quran dan hadis. 4. Manfaat ilmu tauhid. Memerdekakan umat, semua manusia di mata Allah itu sama, menumbuhkan kepribadian kokoh, menumbuhkan kekuatan jiwa, menjauhkan diri dari syirik. Pertemuan kedua mengenai tauhid rububiyah. Makna semetik rob, masdar robba ya robbu yang berarti mengurus atau mengatur. Kata ar-rob. Pertemuan kedua membahas mengenai tauhid rububiyah. 1. Makna semantik rob, masdar robba ya robbu yang berarti mengurus atau mengatur. Kata ar-rob dengan tambahan al. Pertemuan kedua yaitu mengenai tauhid rububiyah. 1. Makna semantik rob, masdar robba ya robbu yang berarti mengurus atau mengatur. Kata ar-robbu dengan tambahan alif lam hanya digunakan untuk Allah. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, kata rob secara harfiah berarti mengurus, mendidik, menumbuhkan sesuatu sedikit demi sedikit hingga mencapai sempurna. Majudan Ibnu Al-Qittir, Marik pemilik atau penguasa, Syahid Tuan, Mudabbar pengatur, Murabbi pendidik, Qayyim penjaga. 2. Hakikat Allah sebagai Khalik dan Malik. Zafar bin Zakir, Allah adalah yang dibiadahi oleh segala sesuatu dan semua ciptaannya. Abdullah bin Abbas, Allah adalah yang memiliki hak untuk diibadahi oleh semua makhluknya. Isa bin Maryam, Allah adalah Tuhannya, Tuhan-Tuhan. Sempurna maksudnya menuntut kesempurnaan dalam setiap insan untuk mempelajari ilmu tauhid, yaitu kebutuhan iman, ilmu, dan amal. Yang kelima ada tawazun atau keseimbangan. Maksudnya seseorang yang mempelajari tauhid ini harus seimbang atau adil. Sekian tugas UTS ilmu tauhid. Terima kasih, mohon maaf. Pembahasan ketiga yaitu mengenai konsep dasar ilmu. Pengetahuan adalah hal yang kita ketahui melalui panca indera. Ilmu adalah pengetahuan secara sistematis. Tingkatan ilmu lebih tinggi daripada tingkatan pengetahuan. Untuk menjadi ilmu perlu pengetahuan dengan cara pengujian, tahapan, dan ketentuan yang harus dipenuhi. 1. Epistemologi, pengetahuan atau ilmu yang memiliki metode-metode pendekatan dan cara dipakainya. Ontologi, pengetahuan atau ilmu yang diaktifkan. Aksiologi, untuk menguji kegunaan sebuah ilmu. Alhasil dapat disebut bahwa sebuah pengetahuan itu belum tentu ilmu, namun ilmu sudah tentu pengetahuan. Maka dari itu tujuan dari sebuah ilmu itu harus jelas. Materi keempat mengenai tauhid uluhiyah. Makna sematik ilah, lafaz zalalah, Allah, akar kata ilah ialah dengan wazan fi'al atau maluh, yaitu yang disembah. 1. Imam Al-Batani, makna Allah yaitu abada yang berarti menyembah. 2. Ibnu Faris, huruf dan alif yang bermakna ta'abud, menyembah. Abu Bakar Ar-Razi, Allah ialahu ilaha abada yang artinya penyembah.
Hakikat tauhid adalah ajaran pertama yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul untuk menurunkan ibadah dan untuk menyembah hanya kepada Allah. Imam Al-Bazani, uluhiyah adalah pengesaan Allah dalam ibadah yang menyembahan, sedangkan urubiyah adalah atas keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Ulumul kitab tentang rububiyah atau pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala seperti yang terkandung dalam atas keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Ulumul kitab tentang rububiyah atau pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala seperti yang terkandung dalam Quran surat Al-Fatihah dan terkandung dalam Asmaul Husna. Materi kelima yaitu mengenai tauhid asma dan sifat. Tauhid asma dan sifat ini lebih kepada pengenalan mengenai nama-nama Allah atau disebut Asmaul Husna yang berjumlah 99 dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 20. Semantik. Asma adalah nama-nama bentuk jamak daripada ismi. Sifat adalah akar ciri khas dari dalam asma yang masuk dalam kategori tauhid ini. Kita mengenal konteks Asmaul Husna atau nama-nama yang baik yang wajib disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud yang berarti memiliki sifat ada. Qidam, Allah itu tidak dilahirkan. Hakikat dari tauhid asma dan sifat, pengakuan atas kesucian nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan atas sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ke-6 yaitu mengenai karakteristik ilmu tauhid. Yang pertama ada taufikiyah. Ia berasal dari kata takmil, yaitu pelanggaran, berarti menurut kepada para penuntut ilmu tauhid berbuat dan beramal menjauhi segala yang dilarang Allah dan mencontohkan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Yang kedua adalah goibiyah, yaitu berarti muatan dari esensi akidah Islam, kepercayaan. Goib disebut juga aksioma atau sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal. Tanpa wahyu Al-Quran tidak akan sampai kepada ilmu gaibiyah tersebut. Yang ketiga yaitu syumuliyah atau berasal dari kata syamil, yaitu sempurna atau menyeluruh. Yang keempat ada takamul atau lengkap terkumpul